Dan perlu Anda ketahui, sebahagian kalangan yang berilmu di barat ya hari ini sudah mulai tidak lagi mau menyebutnya pandemi. Ya, ada yang menyebutnya plandemi. Ya, jadi ini direncanakan. Ya. Bahkan ada yang sudah mulai menyebutnya scamdemi. Ya, ini scam ini. Gitu. Ada yang menyebutnya hoaxdemi, prankdemi. Bahkan sampai ada yang mengatakan ini corona skandal. Ini skandal corona ini. Ya, kenapa? Ya, karena makin hari makin terbongkar keasliannya bahwa ini ternyata, ini menurut para ilmuwan ya, para dokter ya, para ahli epidemiologi ya, ilmu tentang penyakit yang mewabah ya. Mereka cenderung mengatakan this is a mild seasonal flu. Ini sebuah penyakit flu yang ringan dan musiman gitu. Sudah semakin ke arah sana ya. Cuman ini dissenting opinion. Dissenting opinion itu artinya ini opini yang sifatnya mengkritisi opini umum yang berkembang. Dan di mana-mana yang namanya dissenting opinion kan suaranya tidak mayoritas, ya kan? Gitu. Nah, karenanya saya sebagai seorang yang punya perhatian terhadap perkembangan permasalahan akhir zaman ini, saya memandang dissenting opinion ini justru penting untuk kita dengarkan. Karena apa? Karena bukan rahasia lagi. Media massa hari ini sifatnya bukan menyebarluaskan informasi secara terbuka dalam pengertian yang fair ya, yang benar-benar semua suara diangkat gitu. Tetapi dia seringkali menyuarakan sesuatu berdasarkan pesanan gitu. Sehingga media massa sekarang dianggap sebagai public opinion maker ya, pembentuk opini umum. Dia bukan penyebar luasan informasi, yang informasi itu bisa A, bisa anti A, bisa B, bisa anti B kan gitu. Kalau dia penyebar luas informasi, nanti masyarakat tinggal memilih kan, tinggal menilai gitu yang mana. Nah, ini karena ini dissenting opinion, sementara kita hidup di era mulkan jabriyah, era para penguasa yang memaksakan kehendak, ya dissenting opinion dianggap sebagai pandangan yang justru dituduh hoax kan gitu. Ya kan? Ya makanya kan ada pejabat di negeri tertentu pernah mengatakan untuk membela bahwasanya sesuatu itu hoax, dia bilang kalau sudah pemerintah yang bilang hoax ya hoax kan gitu. Ya kan? Itu di negeri tertentu ya, saya nggak tahu di mana itu gitu. Nah, jadi ini juga sama gitu. Ketika dissenting opinion mengeluarkan pendapatnya, ya kan, mereka-mereka yang merasa berkuasa di muka bumi hari ini ya cenderung mengatakan ini hoax ya kan, gampang aja gitu. Dan sayangnya tidak sedikit manusia hari ini kalau sudah suara resmi yang berbicara sudah dianggap sebagai suara kebenaran gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, ada dua bahasan yang akan kita angkat di sini. Ada bahasan tentang takwa dan ada bahasan tentang fitnah akhir zaman ya. Dan kita akan mulai dengan bahasan bagian yang keduanya, fitnah akhir zamannya. Pertama, kita umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Babak ini adalah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita umat Islam sebagai satu umat, sebagai satu kesatuan umat dengan kekalahan. Kita ini sekarang sedang kalah ya. Sebaliknya Allah Ta'ala sedang mengizinkan kaum kafir Barat, Eropa, Amerika yang tidak lain adalah kaum Yahudi Nasrani memimpin dunia ya, itu realita ya. Dan ingat, diizinkan oleh Allah memimpin dunia, dan kita harus selalu sadar bahwa izin Allah tidak selalu sama dan sebangun dengan ridha Allah. Sesuatu bisa diizinkan Allah terjadi, tapi tidak melulu sesuatu itu pasti diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sesuatu pun bisa terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak izinkan nggak akan jadi. Termasuk pengajian kita hari ini ya. Kita alhamdulillah diizinkan Allah bisa hadir dalam pengajian hari ini. Soal Allah ridho dengan pengajian ini atau tidak tergantung isinya apa. Kalau isinya kebaikan dan kebenaran, mudah-mudahan dapat ridho Allah Ta'ala. Tapi kalau isinya kemaksiatan dan dosa, tentu tidak ridho Allah Ta'ala sekalipun diizinkan berlangsung pengajian ini. Sama, tidak ada satupun pencurian di dunia ini, baik kelas teri maupun kelas kakap, bisa terjadi tanpa izin
izin Allah. Semua pencurian hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Tapi pernahkah Allah ridha dengan pencurian? Allah nggak pernah ridha dengan pencurian. Makanya pencurian itu termasuk satu pelanggaran aturan Allah, hukum Allah, yang sampai ada aturan hadnya, yaitu potong tangan, ya. Dan itu tidak peduli sariq maupun sariqah, baik pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, dengan catatan kalau syarat-syarat pencuriannya layak untuk diberlakukan hukum potong tangannya, ya. Karena sempat juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada pencurian tapi tidak diberlakukan hukum potong tangan karena sedang terjadi paceklik yang dahsyat, ya. Dan ternyata orang tersebut yang mencuri itu bukan mencuri untuk memperkaya diri, tapi mencuri untuk melangsungkan kehidupannya dalam pengertian untuk mendapatkan hal-hal yang paling mendasar dalam hidupnya, itu makan, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sama perzinahan. Mana ada perzinahan bisa terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah. Jadi semua perzinahan hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Allah ridha dengan perzinahan? Nggak ridha. Jangankan perzinahan, mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi perzinahannya sendiri, ya. Nah, jadi demikian juga dengan kepemimpinan. Kepemimpinan kaum kafir hari ini hanya bisa terjadi karena diizinkan Allah Ta'ala. Allah ridha dengan kepemimpinan orang kafir? Ya jelas tidak. Jangankan kepemimpinan orang kafir, kepemimpinan orang beriman aja belum tentu diridhai Allah. Kalau apa? Kalau dalam memimpinnya, dalam mengelola masyarakatnya tidak mengikuti aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bagi kita orang beriman, clear, suatu kepemimpinan hanya bisa mendatangkan keridhaan Allah apabila dalam memimpinnya, satu adalah orang-orang beriman, dan kedua memimpinnya dengan aturan dan hukum Allah. Selain daripada itu nggak ada keridhaan Allah di situ, ya. Nah, jadi ini satu, kita harus sadar we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, dan babak inilah yang disebut oleh Nabi sebagai badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah satu ujian, kalau fitanan banyak ujian sekaligus, ya. Jadi Nabi sudah peringatkan para sahabat jauh-jauh hari, beramallah kalian dengan segera sebelum datangnya suatu suasana di mana dunia ini dilanda oleh fitnah yang banyak sekali, kaqita'il lailil muslim, sehingga dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Hari ini kita hidup dalam kondisi gelap gulita karena apa? Fitnah sudah melanda kehidupan kita di berbagai dimensi kehidupan.